Alkitab mencatat banyak hal tentang perihal bekerja. Yang pertama, harus bekerja agar bisa makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, yang kedua, siapa yang bekerja keras pasti dia yang duluan menikmati hasilnya. 2 Timotius 2 ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ya, seorang yang bekerja pasti dong menikmati hasilnya dan dia yang duluan menikmati sebelum orang lain. Yang ketiga, orang yang bekerja akan dapat upah. Roma 4 ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya, orang yang bekerja tentu memperoleh upah. Yang keempat, bekerja supaya bisa jadi berkat, tidak menjadi batu sandungan, melainkan bisa memberkati orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan. Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, orang yang bekerja bisa menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungannya. Yang kelima, bekerjalah dengan tenang sampai akhir zaman. Bekerja dengan tenang, tidak ditakut-takuti oleh isu-isu atau berita-berita bahwa Tuhan Yesus sudah akan segera datang, lalu tidak perlu bekerja lagi. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Yang keenam, melakukan pekerjaanmu dengan kasih, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, tidak bermalas-malasan, tidak dengan hati yang panas. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih, bukan juga dengan terpaksa, tetapi dalam kasih Kristus Yesus, sehingga bekerja dengan baik. Yang ketujuh, bekerja dengan maksimal, jangan asal-asalan, jangan asal jadi, jangan asal siap. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ya, artinya bekerjalah dengan memberi yang terbaik, yang terindah, memuaskan. Ya. Yang kedelapan, lakukan di dalam nama Yesus, dalam takut akan Tuhan. Jika kita melakukan pekerjaan kita dalam nama Yesus, dalam takut akan Tuhan, tentu tidak akan ada lagi korupsi waktu, korupsi tenaga, korupsi uang, dan lain sebagainya. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kalau kita mengerjakan pekerjaan kita dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, tentu tidak ada sungut-sungut. Ya, kita lakukan pekerjaan kita itu dengan mata yang tertuju pada Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan. Yang kesembilan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekecil apapun atau sebesar apapun pekerjaan kita, apapun jenis yang kita lakukan, pekerjaan tersebut kita lakukanlah itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Yang ke-10, orang yang setia dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang sederhana akan dipercayakan pekerjaan yang besar. Matius 25 ayat 23, maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, sekecil apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan baik, dengan sebaik mungkin, sehingga akan dipercayakan kepada kita pekerjaan yang lebih besar lagi. Yang ke-11, orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya, kalau kita rajin bekerja, maka harta pun tentu akan bertambah banyak. Yang ke-12, orang yang bekerja dengan bagus akan berada di tempat terhormat. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Ya, orang yang bekerja dengan memberi yang terbaik, dengan bagus, dengan indah, dengan memuaskan, tentu dia akan semakin hari akan semakin diangkat dan bekerja di hadapan raja-raja, di hadapan orang-orang hebat, orang-orang yang ternama, seperti diangkat di kantor pejabat mungkin dan di istana. Ya, karena apa? Karena dia bekerja dengan bagus, maka orang senang kepada dia dan akan dipercayakan pekerjaan yang lebih indah, lebih besar, lebih mulia, dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi bekerjalah dengan baik, dengan senyum, dengan dalam kasih, dalam takut akan Tuhan, dengan semaksimal mungkin, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Engkau pun juga akan diberkati dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, shalom.